Oke, lalu bagaimana dengan aplikasi-aplikasi? Ya, aplikasi-aplikasi yang dia itu memakai lisensi ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini menjadi aware juga ya, teman-teman ya. Ini juga peringatan ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa software yang dia itu untuk lisensi ya, yang terkait dengan lisensi. Misalnya Microsoft Office. Karena di sini kebetulan nggak ada Microsoft Office ya, teman-teman yang ada di sini. Jadi oke gitu ya. Tapi di sini perlu aware buat kalian yang sudah punya lisensi Microsoft Office ya. Mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi itu kalian perlu mending jangan ya, jangan kalian ikuti ini gitu ya, teman-teman. Karena saya tidak bisa menjamin apakah itu nanti lisensi kalian akan hilang atau enggak, teman-teman. Seperti itu. Nah, yang jelas kalian pastikan aja ya, teman-teman. Kalau misalnya memang tidak ada ya sudah kalian bisa ikuti, teman-teman. Kalau tidak ada lisensi yang benar-benar itu benar kalian khawatirkan gitu di situ. Ya itu, teman-teman. Jadi kalau ini yang masalah lisensi ya, masalah kalau misalnya ada lisensinya kalian perlu aware, dan saya sarankan untuk tidak mengikuti hal ini gitu ya. Kalau misalnya kalian memang ada lisensi yang kalian itu tidak bisa install, kalau misalnya itu nanti ke uninstall gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Karena di sini ketika kita buka Affinity Photo ya, Affinity, si Affinity itu dia ada lisensinya, teman-teman. Nah, tetapi di sini kita installnya itu ketika kita di sini nih di Windows 10. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang kita install di komputer ini dan kita register lisensinya seperti itu, dia akan oke. Jadi walaupun kita udah upgrade ke Windows 10 menggunakan komputer lain, itu masih bisa berjalan, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk Affinity ya, ini contoh ya, teman-teman, seperti itu. Affinity ini bisa. Jadi kita tidak perlu masuk, walaupun bisa, teman-teman, kita untuk Affinity yang penting di situ adalah komputer yang kita miliki. Itu adalah perjanjian dari si lisensi si Affinity-nya, teman-teman. Seperti itu. Yang penting yang kita kendalikan seperti itu. Itu bisa, kita bisa masukkan lagi lisensinya, dan ya seperti ini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu memasukkan lagi lisensinya gitu, walaupun nah ini ya, teman-teman, kalian bisa lihat, walaupun ini sudah kita install di sini, lalu kita install di sana, kita install buat ini ya, buat upgrade ke Windows 11-nya gitu, ke komputer lain, dan kita kembalikan ke sini, itu masih bisa jalan karena kita installnya si Affinity-nya itu di komputer ini gitu ya, teman-teman, pas di Windows 10, dan ini bisa jalan. Nah gitu, bro. Karena ya biasanya software-software kayak gini yang diregister adalah mesinnya itu, teman, mesinnya itu, teman. Dan kalau untuk software-software yang gratis, kalau di PC kalian itu kebanyakan memang software-software gratis itu ya, saya rasa oke-oke aja sih. Cuman ya ini resiko ketika kita gunakan di komputer yang jadul ya, mungkin ada banyak yang tidak support kayak ini ya, teman-teman. Ini kalau Windows 10 mungkin ya juga sama kali ya, teman-teman ya, di sini, karena dari sininya, teman-teman ya, kayaknya dari si Google Play-nya dia menaikkan requirement-nya gitu ya, seperti itu, sepertinya itu, teman-teman. Jadi mungkin ya di komputer jadul kayak gini jadi nggak bisa. Aku belum tahu trik-trik tertentu ya, trik-trik tertentu yang bisa membypass agar ini tetap bisa walaupun menggunakan driver GPU ini, walaupun menggunakan perangkat dengan onboard ini, kita belum tahu. Tapi yang jelas itu tadi, ketika kita nggak ada otak-atik apapun, itu tadi seperti itu. Kalian bisa lihat di videoku sebelumnya ngebahas tentang Google Play Games ya, seperti itu ya. Itu untuk seputar aplikasi ya, teman-teman. Dan untuk yang lain-lain kayak Google Chrome, nah ini dia, ini Google Chrome. Dan Google Chrome, kalau misalnya kalian udah register berbagai macam profil di situ ya, profil kalian, nah itu ya, itu untuk pindah-pindah komputer pun itu kita bisa tetap, kita punya ini, teman-teman. Jadi kita bisa akses profil kita gitu. Nah di situ, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi jawabannya adalah itu tadi. Jadi kalian perlu aware kalau misalnya kalian itu ada lisensi di situ ya, teman-teman. Kalian perlu pastikan lisensi itu bisa diinstal ulang, just like that. Oke, gitu. Oke, bagaimana dengan driver ya? Yang PC Windows sebenarnya identik dengan driver. Kalau misalnya kalian sudah install
di sebelumnya misalnya makanya di situ kan ketika kita ini termasuk rangkaian di pembahasan ya tentunya, rangkaian pembahasan tentang Windows 11 yang kita upgrade dari Windows 10 gitu ya, dan kita gunakan komputer jadul kayak gini. Oke, jadi untuk masalah driver itu kan biasanya memang itu sangat krusial ya di PC Windows, karena kalau nggak ada drivernya sebenarnya sama aja sih di sistem operasi lain ya. Kita tidak bisa gunakan itu, misalnya printer ya, tidak ada driver printernya juga, nantinya juga printer tidak akan bisa bekerja dengan baik gitu ya, ataupun tidak terdeteksi malahan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk driver-driver yang udah kita install sebelumnya di Windows 10 ya, sebelum kita upgrade, itu semuanya itu ngikut teman-teman, jadi tenang aja. Jadi upgrade-nya itu kita nggak perlu mikir lagi untuk masalah ini ya drivernya. Jadi yang sebelumnya sudah keinstall ya udah keinstall gitu ya. Ini cuma upgrade saja, karena ini upgrade teman-teman. Ini tidak install ulang Windows 11 itu enggak, tapi ini upgrade. Ini upgrade, jadi bukan fresh ya, bukan fresh. Ketika kita itu install Windows 11 kita download ISO gitu kayak gitu, enggak. Ini kita upgrade teman-teman. Itu beda kasus lagi dan kita belum pernah untuk itu ya teman-teman. Seperti itu. Yang jelas di sini dari Windows 10 ke Windows 11, dan untuk masalah driver oke, ya itu tadi seperti yang tak jelaskan, no problemo, semuanya ngikut. Cuman ya permasalahannya kalau di sini ininya mentok, nggak bisa diwah-wah lagi untuk display, dan driver displaynya susah untuk mendapatkannya karena mentok kayaknya di Windows 10 teman-teman. Jadi nggak ada pengembangan lagi karena ini memang udah produk yang lama seperti itu, just like that. Oke, ya solusinya pasang GPU eksternal, just like that. Mungkin itu bisa mengatasi problem. Tidak bisa maksimal gitu ya. Jadi sebuah perangkat ya, komponen misalnya di sini adalah display ya, bagian displaynya itu dia tidak mendapatkan update lagi gitu ya. Untuk teknologi kekinian ya, terutama di perangkat lunaknya ini, itu juga akan berdampak ya teman-teman. Jadi tidak bisa maksimal gitu ya, gitu. Kecuali ketika kita itu pakai sistem operasi yang memang sudah dikembangkan sebelum gitu ya, atau sebelum versi ini, misalnya di situ Windows 10 gitu, yang memang sudah ada ya, sudah tersedia gitu ya driver untuk versi Windows 10 gitu ya teman-teman ya. Jadi di pengembangan teknologi tentu itu semua sudah dipikirkan secara matang teman-teman, terutama dari Microsoftnya pun juga ketika dia mengembangkan Windows 11 dia kan sudah mengeluarkan requirement-nya teman-teman. Jadi perangkat mana yang dia itu, bahkan ada cek juga ya teman-teman untuk bisa mendapatkan Windows 11 ya, seperti itu. Jadi perangkat-perangkat mana saja yang memang dia itu bisa, dan kira-kira apa saja gitu yang dibutuhkan, kayak TPM terus secure boot ya gitu teman-teman, yang mendukung, terutama mendukung fitur ya, fitur kalau misalnya seperti itu biasa itu fitur ya, fitur keamanan gitu ya teman-teman, yang sesuatu yang menjadi perhatian ya di zaman-zaman sekarang ini, terutama apalagi ketika perkembangan teknologi saat ini ya, teknologi informasi pun juga di sini pesat banget ya. Jadi untuk masalah keamanan itu menjadi salah satu hal yang krusial